Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 1 sampai dengan 10. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya ditujukan kepada orang-orang musyrik dengan siapa kamu telah mengadakan perjanjian damai. Berkelanalah di muka bumi ini dengan bebas selama 4 bulan untuk berpikir-pikir. Namun ketahuilah bahwa kamu tidak akan mampu mematahkan kekuatan Allah. Bahkan Allah lah yang akan memberi kehinaan kepada orang-orang kafir. Catatan. Maksudnya orang-orang musyrik diberi tenggang waktu selama 4 bulan untuk memilih masuk Islam atau bersedia perang. Peringatan ini dikeluarkan karena mereka kukuh dan tidak beranjak dari kemusyrikan, serta tetap melanggar janji setiap kali diadakan. Lebih dari itu, mereka selalu memusuhi dan menyakiti kaum muslimin tiada henti-hentinya. Tenggang waktu yang diberikan kepada mereka itu merupakan batas kesabaran dan toleransi kaum muslimin yang sudah lama dipertahankan untuk tidak berbuat sewenang-wenang kepada musuh. Lagi pula supaya mereka jangan menuduh kaum muslimin menyerang mereka secara pengecut tanpa memberitahu lebih dahulu. Dan pemutusan hubungan dengan kaum musyrik itu adalah maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa Allah dan Rasul-Nya memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik. Sungguh pun begitu, jika kamu mau bertobat, itulah yang lebih baik bagimu. Tapi bila kamu menolak, tahu sendiri, kamu tidak akan berdaya mematahkan kekuatan Allah. Dan beritahulah orang-orang yang ingkar bahwa mereka disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Catatan. Hari Haji Akbar adalah hari kurban sebagai penutup fardu haji dan hari berkumpulnya para jemaah haji di Mina untuk menyempurnakan manasik haji. Dan ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Kecuali orang-orang di kalangan kaum musyrik dengan siapa kamu membuat perjanjian, sedang mereka tidak merugikan sedikit pun dengan melanggar janjinya dan tidak membantu seorang pun dari musuh-musuhmu. Terhadap mereka penuhilah janjinya sampai habis batas waktunya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang takwa. Catatan, maksudnya terhadap mereka yang melanggar janjinya, jangan diberi tenggang waktu lebih dari 4 bulan. Tapi bagi mereka yang mentaati perjanjian itu, maka perjanjian itu berlaku sampai batas waktu berakhirnya. Setelah masa perjanjian itu berakhir, tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrik. Apabila masa bulan-bulan suci itu berakhir, bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menemuinya. Tangkaplah, penjarakanlah, dan dudukilah tempat-tempat pengintaian untuk mengawasi gerak-geriknya. Tapi jika mereka bertobat dan mengerjakan sholat serta menunaikan zakat, bebaskanlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan,
Maksudnya bulan-bulan suci saat mereka tidak boleh dibunuh, yakni tenggang waktu yang diberikan kepada orang-orang musyrik selama 4 bulan, dimulai dari 10 Zulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Jika salah seorang dari kaum musyrik itu meminta suaka kepadamu, lindungilah supaya ia sampai mendengar firman Allah. Jika dakwah tidak berkesan di hatinya, antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya, tempat ia bebas menganut kepercayaannya. Yang demikian itu karena mereka tidak tahu. Catatan, perlindungan diberikan supaya mereka sempat mendengar dakwah, sebab kebanyakan mereka menjadi musyrik karena tidak pernah mendengar ajaran Al-Quran atau dakwah kepadanya tidak pernah sampai. Yang kedua, mereka tidak tahu isi Al-Quran, tidak tahu apa yang dinamakan iman. Mereka jadi ingkar karena kebodohan, karena pseudonasionalisme, karena terpedaya oleh kekuatan, karena telah tuman berlaku kasar, karena taklid dan sebagainya. Bagaimana akan ada perdamaian yang dapat dipelihara dengan baik di sisi Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang musyrik yang suka ingkar janji itu, kecuali orang-orang yang siapa kamu telah mengadakan perjanjian di kawasan Masjidil Haram. Selama mereka berlaku jujur kepadamu, selama itu pula kamu harus berlaku jujur terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, perdamaian Hudaybiyah yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang musyrik, sedangkan para peserta perdamaian Hudaybiyah itu di satu pihak terdiri dari orang-orang musyrik, namun mereka memegang teguh dan menghormati perjanjian seperti Banu Kinanah dan Banu Zamaroh. Sungguh tidak pantas kalau ketidakjujuran itu datangnya dari pihakmu, Muhammad. Mana mungkin ada perdamaian yang dapat dipelihara dengan baik di sisi Allah dan Rasul-Nya di satu pihak dengan orang-orang musyrik yang selalu ingkar janji di lain pihak. Sebab nyatanya jika mereka merasa lebih unggul daripadamu, mereka tidak menunjukkan sikap bersahabat dan setia janji. Mereka memperdayakanmu dengan mulut bermadu, tapi dalam hatinya penuh rasa berseteru. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Telah mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, juga merintangi orang untuk mengikuti agama Allah. Sungguh buruk perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tidak menunjukkan sikap bersahabat dan setia janji kepada orang-orang yang beriman. Mereka benar-benar keterlaluan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat At-Taubah ayat 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.